Genius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 431-435. Selain 4 tingkat langit, bumi, Suan dan Huang, sebagian besar seni bela diri digunakan untuk melawan manusia, dan ada pula yang digunakan untuk pertahanan. Di antaranya, pencaksilat defensif termasuk pencaksilat hukum tubuh. Seni bela diri metode tubuh terutama digunakan untuk menghindari serangan musuh, atau untuk membantu dalam pertempuran, untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, untuk menghindari gerakan membunuh musuh, dan untuk menciptakan peluang untuk serangan sendiri. Seni bela diri seperti ini sangat jarang ditemukan. Dalam dunia pencaksilat yang fokus pada serangan, pencaksilat metode tubuh selalu sulit menarik perhatian orang. Langkah Feng Yun yang digunakan pria parubaya tadi adalah metode tubuh dan seni bela diri Huang Jie. Keistimewaan terbesar dari seni bela diri ini adalah dapat meningkatkan kecepatan prajurit, dan membuat kecepatan prajurit menjadi sangat cepat dan sulit dipahami, seperti halnya hantu. Di mata Jericho Lee, Feng Fengbu penuh dengan kekurangan, apalagi kekuatan pria parubaya itu baru pada masa-masa awal pembangunan pondasi, sehingga tidak bisa membangkitkan minat sama sekali. Feng Linger langsung meniup rambutnya, dan wajahnya menjadi jelek. Apakah kamu buta? Paman keduaku baru saja menyelamatkanmu. Tidak bisakah kamu melihat kecepatannya? Tahukah kamu bahwa dia adalah master terkenal dari keluarga anginku? Aku belum pernah mendengarnya, Jericho Lee masih tidak dapat menyangkal. Dia hanya ingat bahwa ada 4 keluarga besar dan 4 keluarga kecil di Lusu, dan keluarga Feng Jia bukan milik salah satu dari mereka. Dia tidak punya kesan sama sekali. Anggap saja itu sebagai keluarga kecil yang tidak dikenal. Mereka yang tidak tahu tidak takut. Feng Linger tampak menghina dan, kamu benar-benar bodoh. Dia bersenandung, lupakan saja, tidak ada gunanya memberi tahu Anda. Bagaimana Anda, sebagai orang biasa, dapat mengetahui apa itu pejuang? Buang-buang air liur untuk memberitahumu bahwa itu hanya memainkan kecapi sebelum lembu. Pada awalnya, Feng Incheon mendengar Jericho Lee berkata bahwa dia, biasa. Dia hampir kehabisan napas. Dia berpikir bahwa dia adalah seorang yang luar biasa. Pembangun seni bela diri dasar, tetapi dia dikatakan orang biasa. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa Jericho Lee adalah orang biasa. Dia tidak tahu seni bela diri sama sekali. Apa kemarahannya pada orang awam? Ayolah, apa yang membuatku marah pada siapapun? Feng Incheon diam-diam menggelengkan kepalanya, tetapi dia masih sangat kesal dengan sikap arogan Jericho Lee, dan matanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Jericho Lee tidak memperhatikan ejekan mereka. Orang awam selalu suka menilai orang lain dari ketidaktahuannya sendiri, demikian halnya dengan dua orang ini, jika dia ingin marah kepada mereka, paman kedua, ku dengar kontes ini diadakan oleh Chang Sanshi itu. Aku tidak tahu apa niatnya. Feng Rencuan berpikir sejenak dan merenung, sejauh yang saya tahu, ketiga Chang ini selalu berselisih dengan Dou Suai dan Yu Jie. Mereka berdua ingin mencaplok kekuatan satu sama lain dan menyatukan Lusu. Untuk melakukannya. Karena dia berani mengadakan kontes kali ini, itu membuktikan bahwa dia yakin bahwa dia memiliki kemampuan untuk menghadapi dua lainnya. Oh. Benarkah dia telah dibantu oleh seorang ahli di belakang punggungnya? Putra roh angin memikirkan desas-desus hari ini. Seharusnya begitu, kalau tidak dia tidak berani mengadakan kontes, bahkan mengizinkan beberapa orang yang tidak terkait untuk berpartisipasi. Jelas, dia bermaksud memanfaatkan kesempatan untuk memenangkan dua lainnya. Feng Rencuan segera memahami pikiran dan niat Chang Sanshi. Chang Sanshi benar-benar nafsu makannya besar. Feng Linger mengerutkan kening, tetapi jika Anda ikut serta dalam kontes ini, saya khawatir akan ada lebih banyak variabel. Itu wajar. Jika Chang Sanshi ingin mendominasi kota Lusu, saya khawatir tidak akan ada hari tenang di kota Lusu dengan kebajikannya. Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi oleh keluarga Feng, jadi itulah mengapa Feng Rencuan berencana untuk mengambil bagian di dalamnya. Feng Jia bukanlah sebuah keluarga di kota Lusu, melainkan sebuah keluarga Wudao di Tingcheng dekat kota Lusu. Di Provinsi Huizu, terdapat beberapa keluarga berkuasa di hampir setiap kota. Keluarga-keluarga ini memiliki kelebihannya masing-masing. Ada di antara mereka yang berkuasa di bidang politik, ada pula yang merupakan taipan bisnis, dan ada pula yang merupakan keluarga terpelajar yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Namun keluarga-keluarga ini semua memiliki ciri yang sama, yaitu mereka semua mempelajari ilmu bela diri dan memiliki pencapaian yang luar biasa dalam ilmu bela diri. Satu-satunya pengecualian adalah Lusu, yang sepertinya merupakan ibu kota Provinsi Huizu. Lusu memiliki kekuatan yang banyak dan tidak merata, dan tidak ada keluarga bela diri yang kuat seperti Feng Jia. Bagi keluarga Wudao di kota lain, jauh lebih baik mempertahankan kota Lusu yang kacau daripada mengubah kota Lusu menjadi kota satu kata. Hanya air berlumpur yang cocok untuk memancing. Jika Chang Sanshi mengalahkan Dou Suai dan Yu Jie serta mendominasi kota Lusu, keluarga besar tidak akan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam wilayah kota Lusu. Hal ini tidak diperbolehkan oleh keluarga besar, jadi keluarga Feng mengirim Feng Rencuan untuk menimbulkan masalah kali ini, dan sebelum dia datang, dia juga mengobrol dengan keluarga lain. Ternyata itu keluarga di kota lain, Jericho Lee mendengarkan.
Paman kedua, jika kamu ikut pertandingan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memenangkannya? Feng Linger bertanya sambil tersenyum. Nada suara Feng Incheon biasa saja, meremehkan dan berkata, selama aku naik, itu hanya masalah satu tangan untuk menyelesaikannya. Dengan orang-orang dari keluarga seni bela diri kelas 3 di kota Lusu, mereka tidak bisa menjadi iklim sama sekali. Bahkan jika ada ahli di belakang Chang Sanshi, dia hanyalah tikus yang mencari ketenaran. Karena dia datang untuk mengacaukan situasi, dia secara alami memiliki kepercayaan diri dan kekuatan penuh. Keluarga Feng ada di Tinceng, tapi dia adalah keluarga bela diri pertama. Dengan kekuatannya di masa-masa awal pembangunan pondasi, sangat tidak perlu memperhatikan hal-hal seperti keluarga Cloud di Lusu. Mendengar kata-kata itu, wajah putra roh angin memunculkan warna kegembiraan yang kental, terlalu bagus. Aku tahu paman kedua tidak akan mengecewakanku. Berkeping-keping. Dia menoleh dan menatap Jericho Lee. Dia menemukan bahwa Jericho Lee linglung dan melihat sekeliling. Sepertinya dia tidak memperhatikan percakapannya dengan Feng Rencuan barusan. Dia tidak bisa menahan amarahnya dan tidak senang dengan pria sombong ini. Halo. Di mana kamu melihat? Jericho Lee masih melihat ke tempat lain. Halo. Ini tentang kamu. Feng Linger tiba-tiba meninggikan suaranya. Jericho Lee, tertegun, menoleh dan berkata, kamu meneleponku. Siapa yang kamu telepon? Sikap apa? Betapa kasarnya Feng Linger, dia sangat kesal dan berkata, aku bertanya padamu, apa yang kamu lakukan di puncak gunung? Jangan bilang kamu datang untuk melihat kompetisi juga. Jericho Lee merentangkan tangannya, apakah aneh kalau aku datang untuk melihat pertandingan itu? Orang ini terlalu luas, bukan? Bagaimana sikapmu? Feng Linger kesal dengan sikapnya, terutama nada suaranya yang membuatnya merasa tidak nyaman. Sepertinya dia depresi dan tidak bisa meludahkannya. Dia tiba-tiba menoleh, paman kedua, kenapa kita tidak membawanya bersama kita? Bab 432. Feng Rencuan terkejut dan mengerutkan kening, bahwa dia adalah anak laki-laki buta huruf yang tidak tahu apa-apa. Membawa dia hanyalah sebuah beban. Dia sama sekali tidak memandang orang biasa seperti Jericho Lee. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menatap mata Jericho Lee, dan pidatonya penuh dengan nafas. Paman kedua, aku hanya ingin dia membuka matanya dan mengetahui bahwa langit itu tinggi dan bumi itu tebal. Untuk mencegah dia berbicara kepada siapapun seperti 250.000 atau 80.000 orang di masa depan, lebih baik menjadi pria dengan ekor di antara keduanya. Kakinya. Singkatnya, Feng Linger ingin mengajari Jericho Lee bagaimana menjadi seorang pria dan apa itu kerendahan hati. Oh. Feng Rencuan mengangkat alisnya dan mau tidak mau menoleh ke arah Jericho Lee. Menurutnya itu juga benar. Dia sudah lama tidak senang dengan Jericho Lee. Khususnya, kalimat umum, Jericho Lee barusan membuatnya tidak bahagia. Yah, dia mengambil anak itu, dan ketika Jericho Lee melihat kemampuannya, dia akan berani mengatakan kata-kata sembrono dan sombong kepadanya lagi. Yah, biarkan dia mengikuti. Tapi kamu harus menjaganya dengan baik agar dia tidak berlarian. Banyak orang yang datang untuk menonton pertandingan hari ini adalah orang-orang terkemuka. Jika mereka bertabrakan, mereka tidak tahan. Konsekuensinya, nada suara Feng Incheon aneh. Jericho Lee sedikit menggelengkan alisnya. Nada suara kedua pria itu sepertinya membuatnya ikut bermain bersamanya. Sepertinya mereka telah menerima hadiah dan pahala yang besar. Tanpa bertanya padanya, dia berbicara pada dirinya sendiri dan membantunya mengambil keputusan. Siapa ini? Yah, bukankah kamu tuli? Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan paman keduaku tadi? Jangan berterima kasih kepada paman keduaku sesegera mungkin. Jika dia tidak setuju, kamu tidak akan bisa menonton di antara penonton. Baris pertama terdekat. Itu kursi untuk orang besar. Banyak orang tidak bisa memintanya. Kamu menghasilkan banyak uang. Feng Linger berteriak dan sangat kesal karena Jericho Lee mengambil keuntungan. Tapi untuk membuat Jericho Lee membuka matanya, dia harus menahan nada ini. Aku sangat marah. Mengapa orang seperti itu bisa melakukan pekerjaan sebaik itu? Tidak adil. Wajah Jericho Lee tanpa ekspresi, dan dia bahkan ingin tertawa di dalam hatinya. Melihat dua orang yang berbicara sendiri ini, dia tidak ingin mempunyai pendapat yang sama dengan mereka. Dia tidak menolak. Dia mengangguk secara acak dan melanjutkan. Awalnya, dia tidak hadir bersama Dou Suai. Dia bermaksud mengamati siapa dalang di balik Xia Chang Sanshi dan apa tujuannya. Pendakiannya ke puncak gunung hanyalah peristiwa mendadak. Bertemu saja dengan dua orang ini dapat membawanya, juga nyaman baginya untuk mengamati secara diam-diam. Ketika mereka mendengar bahwa dia tidak berterima kasih, sikap mereka tetap dingin dan seringan sebelumnya. Feng Rencuan segera mengerutkan kening dan sedikit kemarahan muncul di hati mereka. Bodoh sekali. Dan tempelkan hidungmu di wajahmu. Angin Incheon bersenandung dingin, melangkah untuk mempercepat jarak, sepertinya malu dan Jericho Lee orang-orang seperti itu. Paman kedua. Melihat Feng Rencuan marah, Feng Ling, mau tak mau dia memanjangkan wajahnya dan menatap Jericho Lee dengan jijik dan tidak senang. Lihat, kamu membuat paman kedua saya marah. Saya benar-benar tidak tahu siapa paman kedua saya. Saya berani membuatnya marah. Untungnya, tidak ada orang lain di sini, atau saya akan memakan buah enak Anda. Aku akan membangunkanmu. Permainan dimulai besok. Anda sebaiknya meminta maaf kepada paman saya.
Oh, jawab Jericho Lee tanpa garam, dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Katakanlah dia merasa benar sendiri. Kedua orang ini benar-benar merasa benar sendiri. Jericho Lee telah melihat banyak orang seperti itu sebelumnya. Jika dia digantikan oleh ahli bela diri biasa, dia pasti sudah lama marah dan dibunuh. Dia seorang dokter dan selalu baik kepada orang lain, jadi dia tidak peduli pada mereka. Bukan berarti dia benar-benar tidak peduli. Jika dua orang ini membuat kemajuan lebih lanjut, dia tidak keberatan untuk memberi pelajaran kepada kedua orang yang merasa benar sendiri ini. Keesokan paginya, kontes dimulai. Di tengah gunung, arena tantangan telah selesai dibangun, dan deretan kursi telah ditempatkan di sekitarnya. Jericho Lee dan Feng Incheon benar-benar ditempatkan di baris pertama kursi VIP dengan perspektif terbaik. Yah, sepertinya apa yang mereka katakan itu benar, desah Jericho Lee dengan emosi. Dia memiliki status dan kekuasaan, tetapi berbeda. Ambil langkah besar, langsung duduk di kursi, kaki, pandangan malas, seolah-olah ke rumah sendiri, postur duduk malas ini, segera menarik ketidakpuasan Feng Linger, kamu duduk untukku. Begitu suara itu terdengar jatuh, mata yang berbeda tertuju ke sekeliling. Kenapa? Bukankah itu keluarga angin? Kenapa mereka ada di sini? Konon keluarga angin datang untuk melihat keseruan kali ini. Mungkin akan ada pertunjukan yang bagus. Aku tidak peduli apa yang akan dilakukan Feng Jia, tapi siapakah anak laki-laki yang duduk bersama wanita tertua Feng Jia? Sulit untuk tidak menjadi. Mata dan perhatian orang-orang, tidak bisa tidak menjadi Jericho Lee yang malas untuk menarik perhatian, berbisik. Beberapa orang yang berwawasan luas mengenali identitas Feng Linger. Mengetahui bahwa itu adalah keluarga Feng di Tingcheng, mereka mulai menebak identitas Jericho Lee. Bagaimanapun, postur duduk Jericho Lee terlalu memalukan. Saya khawatir beberapa dari mereka tidak berani duduk santai pada kesempatan seperti itu. Sekali Anda membodohi diri sendiri, Anda akan kehilangan muka. Kamu. Apakah kamu mendengar itu? Biarkan kamu duduk. Ada apa denganmu sekarang? Feng Linger sangat marah. Dia merasakan mata aneh di sekelilingnya. Wajahnya panas dan tidak tahu malu. Dia ingin menendang Jericho Lee. Sekarang dia menyesal membawa Jericho Lee. Kapan dia bersikap kasar di tempat umum? Jika Anda membiarkan orang lain melihatnya seperti ini, mereka akan mengira dia tidak dibesarkan dengan baik. Jericho Lee mengangkat kelopak matanya dan memberinya tatapan santai. Kemudian dia melihat ke bawah pada dirinya sendiri dan berkata, apakah menurutmu ada yang salah dengan postur dudukku? Menurutku itu tidak menjadi masalah. Aku hanya duduk. Aku merasa nyaman dan tidak bisa dilihat orang lain. Tahu untuk memperhatikan tata krama di depan umum, dia selalu tidak terlalu peduli dengan apa yang disebut tata krama. Mungkin Chang Xuande sendiri adalah orang yang tidak menyukai birokrasi. Kepribadiannya telah mempengaruhi dirinya dan membuatnya tidak menyukai birokrasi. Melihat bahwa dia sama sekali tidak menganggap serius pengingatnya dan tetap menempuh jalannya sendiri, Feng Linger menjadi marah. Dia mengertakkan gigi. Ini tempat umum. Perhatikan pengaruhnya. Oh, Jericho Lee mengangkat bahu dan terus melumpuhkan. Wajah Feng Rencuan menjadi gelap, dan tatapannya pada Jericho Lee setajam pisau. Pada kesempatan ini, semua orang yang bisa duduk di kursi VIP adalah orang-orang terkenal. Boleh saja tidak memperhatikan tata krama di rumah, namun di acara-acara resmi, apalagi saat banyak orang kelas berat yang hadir, jika tidak sengaja mengganggu orang besar, akibatnya fatal. Bab 433. Feng Rencuan hanya menganggap Jericho Lee gila. Ketika Do Shuai dan Yu Jie datang, jika mereka melihat Jericho Lee seperti ini, mereka takut melewati batas. Gigi perak Feng Linger menggigit, berderit, dan berderit, tetapi setelah menunggu lama, Jericho Lee masih tetap sama dan tidak peduli sama sekali. Dia sangat marah sehingga dia tidak melihat pria menyebalkan ini lagi. Dia mengobrol lagi dengan Feng Rencuan untuk mengalihkan perhatiannya. Paman kedua, menurutmu kapan saudara ketiga bisa mencapai keadaanmu saat ini? Berbicara tentang tuan muda ketiga dari keluarga Feng, wajah Feng Rencuan menunjukkan senyuman, dan alisnya penuh penghargaan. Linger, meskipun saudara ketigamu baru dalam tahap akhir latihan Qi, dia memiliki bakat luar biasa, yang bisa dikatakan sebagai jenius paling berbakat dalam sejarah keluarga Feng. Yang terpenting, dia baru berusia 23 tahun tua. Saya berani mengatakan bahwa dalam 2 tahun, dia akan mencapai level saya saat ini. Begitu cepat. Putra roh angin menatap dengan mata besar yang indah. Bagi para jenius, kecepatan ini sudah sangat lambat. Kakak ketigamu memiliki bakat yang luar biasa, jadi wajar saja jika memiliki kecepatan latihan seperti itu. Nada suara Feng Rencuan penuh dengan emosi, meskipun kakak laki-laki tertua dan kedua memiliki bakat yang luar biasa, mereka lebih buruk daripada kakak ketigamu. Mendengar ini, wajah putra roh angin mau tidak mau menunjukkan warna kegembiraan yang kental. Di rumah angin, orang yang paling dia kagumi adalah saudara ketiganya. Kakak laki-lakinya pandai dalam hal akal dan menjaga ketertiban keluarga. Kakak kedua terobsesi untuk berlatih seni bela diri, tetapi pada usia 25 tahun, dia telah mencapai tahap akhir yang menakjubkan dalam berlatih Qi. Bakatnya sangat cemerlang di Provinsi Huizhou, yang bisa dibilang jenius. Adapun kakak laki-laki ketiga, dia terpelajar dan seni bela diri. Ia tidak hanya memiliki otak, tetapi juga memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri. Dia lebih baik dari kakak kedua.
Pada usia 23 tahun, ia berhasil menembus tahap akhir latihan Ki sejak dini, dan hanya selangkah lagi dari ranah membangun fondasi. Mata putra roh angin menunduk dan tersenyum, dengan bakat dari 3 kakak laki-laki, generasi muda di 7 keluarga besar harus menjadi yang pertama. Mendengar ini, Feng Rencuan tertegun dan segera menggelengkan kepalanya. Linger, kamu meremehkan talenta muda dari 6 keluarga lainnya. Apa? Roh angin San Aleng, apakah masih ada yang lebih kuat dari 3 kakak laki-laki? Tentu saja. Feng Rencuan mengangguk, ada 7 keluarga di Provinsi Huizu, yang masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Di antara mereka, ada beberapa talenta muda yang luar biasa. Katakanlah Chang Huayun, generasi muda dari keluarga Chang, sudah menjadi dasar prajurit sekarang. Ah, apakah Chang Huayun seorang prajurit dasar? Putra roh angin tercengang. Chang Huayun, seorang jenius sekali dalam 100 tahun di keluarga Chang, sama tuanya dengan Anda, dan sekarang dia adalah seorang pembangun. Tentu saja, bakatnya, pada kenyataannya, bukanlah yang terbaik. Katakanlah keluarga Rong di ibu kota telah menghasilkan bakat sekali dalam 1000 tahun, Rong Tianlin. Pada usia 15 tahun, periode yayasan telah mencapai ini. Putra roh angin tertegun, hal seperti itu benar-benar di luar imajinasinya. Keluarga Rong. Jericho Lee mengepalkan tinjunya perlahan. Aku tidak menyangka keluarga Rong memiliki bakat seperti itu. Namun, apa yang telah dilakukan keluarga Rong padanya, dia akan mendapatkannya kembali suatu hari nanti. Rong Tianlin, si jenius brilian dari keluarga Rong, konon telah menembus periode Kaiguang 5 tahun lalu. Sekarang, saya khawatir ini berada di akhir periode Kaiguang, dan kemungkinan besar akan menembus periode Bigu. Bakat seperti itu tidak ada bandingannya di dunia. Win Incheon tidak bisa menahan nafas. Mendengar ini, Jericho Lee tidak bisa menahan rasa takutnya. Dia baru berada di tahap tengah pembangunan pondasi. Tampaknya keluarga Rong jauh lebih kuat dari yang dia kira. Pantas saja Rong keluarga selalu bersuara tinggi. Mereka benar-benar memandang rendah orang. Sungguh menakjubkan. Putra roh angin sangat ketakutan hingga ingin mati. Harus dikatakan bahwa kejeniusan di Provinsi Huizu sedikit kurang dari si jenius menggantikan Crouching Tiger, naga tersembunyi di ibu kota. Dan meskipun Anda adalah jenius dari 7 keluarga di Provinsi Huizu, saudara ketiga Anda lebih rendah daripada Chang Huayun. Saya khawatir tidak ada seorang pun di 7 keluarga yang dapat menandingi Chang Huayun. Bakatnya sangat luar biasa. Aku khawatir aku tidak bisa mengalahkan Chang Huayun dengan kekuatanku sekarang, katanya, ini bagaimana dia bisa begitu kuat. Feng Linger merasa bahwa pandangan dunianya akan runtuh. Selama ini, dia berpikir bahwa saudara laki-lakinya yang ketiga adalah yang terkuat di generasi muda, yang tidak ada bandingannya di dunia. Akibatnya, dia tidak menyangka bahwa Chang Huayun sangat jenius di Provinsi Huizu saja. Benar saja, ada orang di luar sana dan surga di luar sana. Ada begitu banyak orang berbakat di Tiongkok, dan ada begitu banyak orang yang bangga. Dalam sejarah panjang, bakat Chang Huayun bukanlah apa-apa. Meskipun Chang Huayun memiliki bakat luar biasa sekarang, dia belum benar-benar dewasa. Banyak anak-anak yang bangga. Dia menunjukkan bakatnya yang tiada taraf sejak dini, tetapi meninggal dalam perjalanan. Dan semua orang yang bisa tumbuh pada akhirnya adalah bakat luar biasa. Pada titik ini, Feng Rencuan berhenti sejenak, katakan saja 20 tahun yang lalu, ada 3 orang kuat di Tiongkok, yaitu darah iblis, ular hitam, dan naga barbar. Konon mereka telah mencapai alam guru surgawi. Feng Linger bahkan bertanya, kata seperti itu sangat aneh baginya, ini pertama kalinya dia mendengarnya. Tuan surga adalah sejenis gelar kehormatan yang kekuatan budidayanya mencapai tingkat inti emas atau lebih tinggi. Ramuan emas. Feng Linger tercengang. Feng Rencuan menghela nafas dengan sedih, saat ini, dalam masyarakat modern, hanya ada sedikit orang yang menguasai seni bela diri. Seni bela diri telah lama menurun, dan hanya sedikit orang yang bisa menjadi seni bela diri. Hanya sedikit orang yang dapat mencapai prestasi dalam seni bela diri. Itu dikatakan bahwa yang telah menjadi penguasa surga adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. 20 tahun yang lalu, 3 penguasa surga terkenal karena perbuatan jahat mereka, tetapi sekarang mereka telah menghilang, yang membuat orang merasa sedih. Tapi, paman kedua, tapi apa? Tetapi saya tidak ingin Anda mendengar rumor. Saya mendengar bahwa ada jejak guru surgawi di Lusu. Mata Win Incheon tertuju. Apa? Bukankah itu mungkin? Feng Linger dengan cepat menggelengkan kepalanya dan bertanya, keberadaan guru surgawi jarang terjadi, dan itu terjadi 20 tahun yang lalu. Bagaimana seseorang bisa menjadi guru surgawi sekarang? Anda seharusnya sudah mendengarnya itu salah. Mungkin itu lelucon bajingan. Mungkin, Feng Rencuan tidak khawatir. Dia tidak menyangka bahwa di era ini, masih ada ramuan emas. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, tetapi 20 tahun yang lalu, ada 3 elit di Tiongkok, yang membuktikan bahwa ramuan itu tidak sepenuhnya mustahil untuk dikembangkan. Mungkin Chang Huayun dapat berhasil dalam pelatihan, dan Rong Tianlin dari keluarga Rong lebih mungkin. Titik. Jika bakat-bakat ini berhasil mencapai tingkat guru surgawi, mereka harus memimpin dunia seni bela diri Tiongkok. Rong Tianlin. Biarkan dia yang memimpin. Konyol. Jericho Lee meremehkan dalam hatinya. Kapan akankah itu terjadi? Generasi muda seni bela diri Tiongkok mendapatkan hutan kejayaan ini.
Dia tahu bahwa alasan keluarga Rong meremehkan Li Wenyan dan Li Changrong mungkin karena keluarga Li terlalu lemah. Dan Rong Suimu dan yang lainnya menemukan masalah baginya, postur tubuh yang tinggi, diperkirakan juga karena Rong Tianlin ini. Dibandingkan dengan Rong Tianlin, seorang jenius, Jericho Li, sebagai manusia biasa, secara alami lebih rendah daripada anjing di mata mereka. Bab 434. Namun, dia tidak seperti dulu lagi. Dengan warisan orang bijak medis, ia tidak hanya memiliki kekuatan dalam jangka menengah membangun fondasi, tetapi juga memiliki beragam metode bertarung. Tidak masalah membunuh Kai Guangwu dengan melompati barisan. Lebih penting lagi, dia memiliki potensi yang tidak terbatas, yang jauh melampaui apa yang disebut sebagai bakat tiada taraf yang dimiliki Rong Tianlin. Klik. Jericho Li perlahan meremukkan sudut kursi, dan cibiran menghina muncul dari sudut mulutnya, enak sekali membuka lembah. Baiklah, aku akan menjatuhkanmu suatu hari nanti. Dia juga akan menginjaknya. Saat itu, terjadi keributan di luar kerumunan, lalu kerumunan itu segera berpisah. Sekelompok orang datang dengan cepat, dipimpin oleh seorang pria parubaya. Begitu dia muncul, dia langsung menarik perhatian semua orang. Putra Roh Angin terkejut, dan dengan cepat berseru, apakah dia Chang Sanshi? Tuan Chang. Beberapa orang melihatnya dan maju ke depan dengan hormat, Tuan Chang, Anda di sini. Di dalam, tolong. Chang Sanshi mengangkat dagunya sedikit dan lubang hidungnya ke langit. Dia bahkan tidak melihat orang di depannya. Seperti kepiting dengan 8 cakar, dia berjalan ke samping dan pergi ke kursi utama meja VIP. Kakek, ini Chang Sanshi. Putra Roh Angin dengan bersemangat bergegas menuju angin Incheon untuk berteriak. Tapi Feng Rencuan bahkan tidak melakukannya. Angkat kelopak matanya. Dia menutup matanya. Di mata seorang pejuang seperti dia, Chang Sanshi, seekor ular lokal, bisa dibunuh dengan tamparan. Dia sama sekali tidak menganggap serius orang. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya peduli tentang mereka yang memiliki kekuatan yang sama. Feng Linger tampaknya merasa bahwa paman kedua tidak tertarik pada orang-orang seperti Chang Sanshi, jadi dia tidak berbicara lagi dan mengarahkan pandangannya ke pintu masuk. Setelah beberapa saat, Yu Jie datang ke tempat kejadian, dan gaya penampilannya relatif sederhana, tetapi Tuan Ren, yang berada di sampingnya, sangat menarik perhatian. Meskipun Ren Hua tidak mengatakan sepatah kata pun, temperamennya yang luar biasa cukup menarik perhatian. Sekilas orang bisa melihat bahwa dia bukanlah karakter yang sederhana. Hah? Ren Hua pada saat ini, angin Incheon membuka matanya dan bergumam dengan suara rendah. Paman kedua, apakah kamu kenal dia? Feng Linger bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Incheon mengangguk, tetapi tidak menjelaskan, hanya berkata, orang ini tidak sederhana, sepertinya Yu Jie juga menghabiskan banyak pemikiran untuk memenangkan permainan. Awalnya dia mengira Yu Jie tidak bisa mendapatkan master, tapi ternyata dia salah. Yu Jie mengundang seorang master yang tidak lemah, untungnya, sebagai seorang pejuang di masa-masa awal pembangunan pondasi, Feng Rencuan masih percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia berpikir bahwa dia harus bisa menang melawan Ren Hua. Pada saat ini, mata Jericho Li menyapu Ren Hua dan yang lainnya, dan ekspresinya tidak berfluktuasi. Kekuatan Ren Hua tidak menimbulkan ancaman apapun baginya, dan dia tidak memperhatikan orang sama sekali. Satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah Dou Suai belum datang. Dada-dada. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar kerumunan. Dengan keributan, Dou Suai turun dengan tangannya. Kenapa? Apakah orang ini juga ada di sana? Matanya menyapu sisi Dou Suai, dan Jericho Li terkejut melihat seorang kenalan lama, Yunyang. Dia hampir tertawa. Yunyang seharusnya menjadi master yang ditemukan Dou Suai. Saya tidak menyangka Dou Suai memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga Yun. Terakhir kali Yun Hua, kali ini Yunyang. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Dou Suai tidak memiliki persahabatan dengan keluarga Yun. Begitu Dou Suai muncul, mata semua orang tertuju padanya. Chang Sanshi segera berbalik menatapnya dan mencari sosok Tuan Li di belakangnya. Setelah lama mencarinya, Chang Sanshi hanya melihat satu Yunyang. Aneh, kenapa tidak ada orang lain? Chang Sanshi tidak percaya pada kejahatan, jadi dia mencari bolak-balik. Setelah sekian lama, tidak ada seorang pun di sana. Dia mengenal Yunyang, dan dia mengenal anak buah Dou Suai. Dou Suai duduk di baris pertama kursi VIP yang ditentukan, dan orang-orang yang di bawahnya otomatis duduk di barisan belakang. Hal ini membuat Chang Sanshi semakin bingung. Masuk akal untuk mengatakan bahwa jika Guru Li benar-benar datang bersamanya, seseorang akan muncul. Dou Suai bekerja untuk Master Li, jadi dia harus duduk di baris pertama. Ada apa? Jika Tuan Li tidak muncul, bukankah rencana hari ini akan gagal? Memikirkan rencana An Bai Feng, hati tiga batu Chang terbakar. Saat ini, Yu Jie di satu sisi berkata, Dou Suai, kenapa kamu sendirian? Di mana Tuan Li? Mendengar kata Lie, banyak orang langsung menahan nafas dan mengangkat telinga. Banyak orang yang hadir memiliki informasi yang cukup. Mereka sangat penasaran dengan Tuan Li yang baru saja keluar. Mereka ingin tahu apa yang bisa dilakukan Tuan Li untuk menjadi pendukung Dou Suai. Bagaimanapun, Dou Suai terkenal di kota Lusu. Haruskah dia menjadi pendukung yang baik? Banyak orang datang untuk menonton kontes seni bela diri hari ini untuk melihat wajah sebenarnya dari Guru Li. Dou Suai tanpa sadar ingin menoleh ke arah di mana Jericho Li berada.
Namun, begitu dia melakukan sesuatu, dia langsung menekannya. Jericho Lee pernah menyapanya sebelumnya. Jangan mengambil inisiatif untuk mengungkap identitas Guru Lee. Baru saja dia datang dan melihat Jericho Lee duduk di sebelah Feng berlama-lama. Tentu saja, dia memahami niat Jericho Lee. Jadi tanpa berpikir panjang, dia berkata, apa urusanmu apakah dia datang atau tidak? Dia sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk bertemu orang lain. Wajah Yu Jie tenggelam dalam amarah. Dia mendengus dengan marah, suara yang besar sekali. Tuan Lee. Saya pikir ini adalah orang yang Anda buat, untuk membuat saya dan Tuan Chang memasang jebakan tikus. Benar Dou Shuai menyeringai, bertarung dengan Anda masih harus memainkan cara kelas 3 ini. Anda juga meremehkan diri sendiri banyak. Siapa yang tidak tahu kalau aku adalah Raja Dunia Bawah Tanah Kota Lusu? Berapa banyak lagi orang yang tahu namamu? Kata-kata gayung bersambut dan ironi tersembunyi bisa dikatakan tajam. Banyak orang menahan napas karena takut ketinggalan permainan bagus. Gigi tajam, mulut tajam. Haha, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku tidak tahu apakah Deye telah mempelajari keterampilan ini. Jangan takut untuk berbicara dengan sekejap. Meskipun tidak ada seorang pun di kota Lusu bisa menandingi Dou Shuai dalam hal reputasi dan status, Yu Jie tidak mengakui fakta ini. Dia datang ke sini hari ini untuk menginjak-injak Dou Shuai dan mendominasi dunia bawah tanah kota Lusu. Saya tidak melebih-lebihkan. Apakah Anda tidak punya maksud tertentu? Dou Shuai membalas. Wajah Yu Jie tercekat merah, diam. Setelah mengamati Chang Sanshi dalam waktu lama, dia menemukan bahwa Guru Lee tidak muncul. Dia bertanya-tanya apakah orang sudah datang atau belum. Melihat bahwa Yu Jie telah jatuh ke dalam situasi yang buruk, dia tidak bisa menahan diri untuk bersenandung. Dou Shuai, kamu sangat kuat. Lupakan kesempatan ini. Dia mengudara sebagai penyelenggara kompetisi, dia adalah tuan rumahnya, Dou Shuai adalah tamunya, Dou Shuai ingin berpaling dari tamu itu, dia tidak setuju. Bab 435. Dou Shuai menggelengkan kepalanya dan tut-tut berseru, menurutku itu bukan urusanku, tapi menurutku itu tidak sebanding denganmu. Tanah pengembangan Chang Sanshi dan Jinghu membutuhkan ratusan juta untuk mengambil foto di awal, jadi kamu akan bertaruh. Itu jauh lebih gemuk daripada aku. Aku tidak tahu apa yang kamu coba lakukan. Jika kamu kalah hari ini, kamu akan kehilangan tanah yang kamu punya. Chang Sanshi sangat marah, tapi dia tidak bisa membantahnya. Bagaimanapun, dialah yang paling berani. Awalnya dia menghabiskan beberapa ratus juta untuk lelang tanah, tapi sekarang sudah naik ke surga. Jika kita mengembangkannya dengan baik, tidak menjadi masalah untuk menghasilkan miliaran baginya. Hampir gegabah berjudi di tanah semahal itu. Tidak ada bedanya dengan cara orang gila melakukannya. Melihat Chang Sanshi jujur, Dou Shuai mendengus, dan wajahnya menunjukkan kepuasan. Para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidah mereka. Memang benar mereka adalah, ya, Chang Sanshi, dari dunia bawah tanah di kota Lusu. Mari kita mulai kompetisinya. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda andalkan untuk mengadakan kompetisi perjudian ini. Yu Jie mau tidak mau menggema. Berbicara tentang ini, Chang Sanshi terlalu malu untuk mengatakan hal lain. Dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Saat suara itu jatuh, semua orang segera mengarahkan pandangan mereka ke arena tantangan. Pria yang mulai menggantungkan tanda itu berkata 5 juta. Segera setelah mata semua orang berbinar, mereka mendengar Chang Sanshi mengangkat gagang telepon dan berkata dengan suara keras, kalian, saya tidak akan bicara omong kosong lagi. Hari ini kita di sini untuk melihat permainannya, tetapi permainan itu harus ada bonus, jadi saya mengambil 5 juta sebagai hadiah juara atas nama pribadi saya. Adapun aturan mainnya, siapapun yang hadir boleh berpartisipasi, tidak terbatas pada kita bertiga. Tidak terbatas pada Chang Sanshi Sanren. Terjadi ledakan diskusi yang heboh di antara kerumunan. Hebat. Jadi aku punya kesempatan untuk berpartisipasi. Ayo, apa yang bisa kamu lakukan di atas sana? Sebuah tinju diledakkan, teman-teman semuanya. Bagaimana jika saya cukup beruntung mendapatkan 5 juta? Kemudian akan dikembangkan. 5 juta, itu 5 juta. Saya harus mendapatkannya. Di antara penonton, banyak orang yang menggosok tangan dan tinju, bersemangat dan tergerak oleh ide kompetisi. 5 juta bagi kebanyakan orang adalah jumlah uang yang sangat besar, godaannya masih besar. Bagi yang ingin ikut bisa mendaftar di sana. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa persaingan akan sangat ketat dan banyak ahlinya. Jika Anda tidak yakin dengan kekuatan Anda sendiri, sebaiknya cobalah untuk tidak berpartisipasi di dalamnya untuk menghindari kecelakaan. Uangnya banyak, tapi harus dikeluarkan. Ini seperti baskom berisi air dingin, disiramkan ke kepala orang, seketika membuat banyak orang terbangun. Ya, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda peroleh, Anda harus mati. Orang-orang yang dibawa oleh orang sebesar Chang Sanshi pasti ahli. Bagaimana mereka bisa melakukannya jika mereka ingin memanfaatkannya? Banyak orang yang sangat sedih. Di meja VIP, Feng Linger memandang Feng Incheon sambil tersenyum. 5 juta bukanlah jumlah uang yang kecil. Nak, apakah kamu bersemangat? Baiklah, lihat aku, kata Feng Incheon sambil tersenyum tak berdaya, tapi dia wajahnya penuh percaya diri. Di matanya, 5 juta itu sudah ada di kantongnya. Registrasi gugup selama setengah jam penuh, setelah pengecekan akurat, permainan dimulai.
Sebelum pertandingan dimulai, saya akan mengumumkan aturan permainannya. Hanya boleh ada 2 orang di atas panggung setiap kali. Hanya ketika 1 orang kalah dan meninggalkan arena tantangan barulah dia bisa menjadi penantang baru. Juara bertahan harus memenangkan semua waktunya sampai dia tidak memiliki lawan. Sekarang, permainan dimulai. Aturan mainnya tidak rumit, tapi tidak diragukan lagi cukup sulit untuk memenangkan kejuaraan. Misalkan ada 100 kontestan. Jika seseorang ingin memenangkan pertandingan kejuaraan dari awal, dia harus mengalahkan 99 lawan lainnya. Dalam keadaan normal, tidak mungkin semua dari 99 peserta naik panggung. Lagi pula, kekuatan para pesaing tidak seimbang. Jika juara bertahan meledak dengan kekuatan yang besar, beberapa pesaing akan menyerah dalam persaingan. Jadi jumlah orang yang benar-benar mengikuti kompetisi seringkali tidak sampai setengahnya. Namun tidak peduli berapa banyak kontestan, sangat sulit bagi orang pertama untuk selalu menang. Lawan di belakang akan terus terlindas seperti adu roda. Hanya master sejati yang bisa bertahan. Tidak ada keraguan bahwa aturan semacam ini lebih menguntungkan bagi kontestan selanjutnya, karena lawan yang harus ditantang di belakang pasti akan lebih sedikit. Namun secara relatif, semakin lambat persaingan maka semakin kuat pula pesaingnya. Pada analisa akhir, poin terakhir dari persaingan adalah kekuatan yang menjadi pondasi. Dong. Dong. Setelah beberapa saat, 2 orang di antara kerumunan itu melompat ke arena tantangan. Mereka awalnya adalah orang-orang yang datang untuk melihat keseruannya. Mereka mengetahui bahwa siapapun dapat ikut serta dalam kompetisi ini, jadi mereka mendaftar tanpa ragu-ragu. Mereka tinggi dan kekar, tampak kasar dan kuat. Mereka hanya melengkungkan tangan untuk saling menyapa di arena tantangan, dan segera mereka mulai bertarung. Bang-bang. Mereka adalah orang-orang biasa, bukan pencak silat. Mereka berdua mempelajari beberapa keterampilan dasar. Mereka cukup kasar dan galak. Mereka tidak memiliki keindahan seni bela diri pada umumnya. Pertarungan yang bagus. Bagi orang biasa. Seperti mereka, kontes seperti ini sungguh luar biasa, bisa dibandingkan dengan keseruan beberapa pertandingan tinju. Jericho Lee memiringkan kakinya, setengah bersandar di kursi, dan menonton pertandingan. Permainan dengan penuh minat. Meskipun kekuatan kedua kontestan tidak begitu bagus, gerakannya lebih sengit. Itu bukan jenis kaki bersulam huakuan yang dibuat di balik pintu tertutup. Itu masih sedikit kekuatan, dan itu adalah agak menarik untuk dilihat seberapa banyak. Penampilannya menarik hinaan dan hinaan Feng Linger, tidak ada wawasan. Pertengkaran anak-anak seperti ini akan membodohi Anda. Ketika paman kedua saya memberikan tangannya, bukankah itu akan membuat Anda takut? Di lapangan, pemenang dan pecundang dengan cepat dibagi. Yang kalah merasa sangat menyesal atas kurangnya kekuatan dan gagal memenangkan lawan, sementara pemenang menunjukkan rasa puas diri. Saya menantang Anda. Seorang pria berusia sekitar 30 tahun melompat ke arena tantangan, yang menarik banyak seruan. Ergo, terserah kamu. Kita harus menang. Kalahkan dia dengan cepat. Teriakan keras beberapa orang terdengar dari kerumunan. Ketika mereka mendengar suara itu, pria itu segera berbalik dan berteriak kepada mereka, jangan khawatir, serahkan padaku.